Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub-bab 5 yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman, apa sih ancaman itu? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu, apa sih yang melatar belakangi ancaman tersebut? Posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayahnya saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Beberapa di antaranya: 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Pancasila terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, ekonomi Indonesia berada di antara masyarakat sistem ekonomi sosialis di utara dan kapitalis di selatan. Dampak posisi silang Indonesia yaitu posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas dapat menjadi potensi sekaligus ancaman. Dikatakan potensi bila memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan memperkokoh keberadaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga dapat menjadikan negara Indonesia tidak terbebas dari ancaman yang akan membahayakan bangsa Indonesia. Berikut akan kita bahas apa saja ancamannya. Ancaman Ipolek Sobut Hankam, yaitu ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap politik, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya, dan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ideologi itu meliputi komunisme, liberalisme, dan individualisme. Teman-teman, tahu nggak apa itu komunisme? Nah, sekarang akan kita bahas apa sih komunisme itu? Komunisme merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Liberalisme merupakan ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme bercita-cita menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Individualisme merupakan filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan bertanggung jawab, dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan menentang standar moral yang berlaku di masyarakat karena peraturan tersebut menghalangi kebebasan seseorang. Ancaman politik. Ancaman politik itu dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman politik dari luar negeri dan ancaman politik dari dalam negeri. Ancaman politik dari luar negeri itu meliputi intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Intimidasi merupakan tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, atau pancingan. Blokade politik. Blokade politik merupakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik.
Ancaman politik dari dalam negeri itu meliputi pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang sah, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, dan separatisme yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia satu sama lain. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini meliputi membanjirnya produk luar negeri, mendesak barang-barang lokal, terutama barang yang tidak kompetitif. Kemudian, pihak asing menanamkan modal, membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai pihak asing. Persaingan bebas akan menimbulkan tumbuhnya pelaku ekonomi yang kalah dan menang, yang berakibat kesenjangan ekonomi. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman sosial budaya dari dalam negeri dan ancaman sosial budaya dari luar negeri. Ancaman sosial budaya dari dalam negeri itu berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan turunannya, di antaranya premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu ini akan mengakibatkan disintegrasi bangsa, pudarnya nasionalisme dan patriotisme. Ancaman sosial budaya dari luar negeri itu meliputi munculnya budaya konsumtif dan luar negeri minded, munculnya hedonisme yaitu paham bahwa kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup, munculnya sikap individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada artinya. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara baik militer maupun non-militer semakin kompleks. Contoh ancaman di bidang ini adalah sebagai berikut. 1. Invasi. 2. Agresi. 3. Sabotase. 4. Spionase. 5. Pelanggaran wilayah. 6. Pemberontakan bersenjata. Dan 7. Gangguan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.